pastinya suku bunga itu akan terus meningkat yang menyebabkan ya itulah hukum ekonomi langsung berlaku bahwa harga-harga komoditas akan turun secara otomatis. Mhm. Nah, tapi kan termasuk emas, Bu. Nah, tapi ini kan sesuatu yang harus ada bottom-nya, Bu. Ini tidak akan bertubi-tubi terus-menerus dan ini sih konsensus di market harapannya, Bu, itu saat ini kan kalau saya nggak salah tuh Fed rate itu 2,5 sampai 3% ya kalau saya nggak salah. Itu kalaupun naik lagi harapannya tuh ceilingnya bisa di 3,75% lah atau 4%, nggak lebih dari itu lah. Nah, begitu itu sudah mencapai ke level itu dan dianggap udah mulai stabil lah perekonomian di Amerika. Nah, itu harapannya kan mulai melandai suku bunga atau mengalami penurunan. Nah, disinilah harga emas diharapkan dapat rebound kembali ke level sebelumnya. Ini harapan kami semua, Bu. Terutama saya sebagai produsen emas. Demikian, Bu, Mhm. Bu Maria. Kalau sejauh ini Pak Erwin, kalau berbicara mengenai bagaimana produksi emas begitu ya, apakah masih tetap on schedule, on track, masih lancar begitu ya walaupun dengan dinamika yang ada, dengan tekanan yang ada, misalnya sekarang ditambah lagi inflasi, BBM, belum lagi, suku bunga begitu ya, kebijakan global begitu. Kalau dari sisi, perusahaan sendiri masih tetap on track dalam produksi atau ada sedikit kendala? Sampai sekarang Bu masih on track. Untuk pabrik kami yang ada saat ini dengan kapasitas itu 500 ton biji emas, per harinya, itu sudah berproduksi full, tetap tidak ada perlambatan Bu, tetap kita produksikan dan rencana kami itu kita akan umumkan di tahun ini, dalam 1-2 bulan ini Bu ya, itu akan selesai pabrik kami yang kedua Bu, di Palu, di Sulawesi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Dan ini memang sudah berjalan, hampir 2 tahun. Jadi akan segera selesai, artinya produksi emas, di RMS itu akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan Bu, di akhir tahun ini dan akan lebih terasa itu mulai di awal tahun 2023. Nah, ya seperti yang tadi itu Bu, selama harga emas itu tidak di bawah $1.500 per ons ya, dan itu adalah asumsi yang kami gunakan secara internal, kami masih bisa survive. Tapi kalaupun turun di bawah itu Bu, artinya kita harus melakukan efisiensi biaya, Mhm. karena kita masih tetap harus membukukan margin yang positif. Sekarang biaya cash cost kami, biaya produksi kami itu rata-ratanya sekitar 1.000 sampai $1.100 per ons. Nah, Oke. ini yang artinya harus kita pangkas kalau memang harga emas mengalami penurunan di bawah $1.500 per ons. Demikian Bu Maria. 1.500 karena cash flow-nya di 1.100 jadi masih cukup ada ruang ya, masih ada cukup, bisa berjalan, sebagaimana dengan rencananya begitu ya Pak Herwin ya. Betul Nah betul betul. Pak Andre, kalau kita lihat nih, ini akan berpengaruhnya seperti apa sih nantinya dengan adanya kenaikan harga, BBM subsidi, kemudian juga, mungkin ya, suku bunga dan kebijakan geopolitik. Nah dari sisi, investor, eagers investor atau mungkin mindset para pelaku pasar, ini akan seperti apa sebenarnya terhadap beberapa sektor? Kalau kita bicara mengenai gold begitu ya, atau mungkin energi, ini akan seperti apa nih Pak Andre? Ya, yang pasti kalau buat sektor gold sama energi kan kita udah, kalau kenaikan BBM bersubsidi seharusnya nggak ada terlalu pengaruh ya, Bu, karena kan selama ini juga, perusahaan tambang itu beli BBM-nya itu BBM non subsidi. Jadi udah, bahkan mungkin kalau saya lihat buat perusahaan tambang karena harga BBM non subsidi sekarang trennya lagi turun, kita tahu kan contohnya kayak harga Pertamax, bukan harga Pertamax ya, harga bensin di Shell atau di BP kan cenderung turun. Mungkin malah ke depannya akan merasakan biaya energi yang menurun, karena memang harga BBM non-subsidi itu sekarang lagi dalam, penurunan. Kalau buat perusahaan tambang, saat ini malah saya lihat ke depannya trennya mungkin, biaya, eee, bahan bakarnya bisa turun. Tapi mungkin kalau kita bicara di luar sektor tambang, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, yang pasti ini kemungkinan akan bisa dampaknya negatif ke daya beli, Mmm. terutama daya beli kelas menengah dan kelas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat juga, ada kemungkinan kenaikan NPL di perbankan. Mhm. Karena kalau BI rate naik ini diikuti juga dengan kenaikan, suku bunga kredit, mmm, nasabah-nasabah yang mempunyai pinjaman di bank dan mereka minjam dengan suku bunga floating atau suku bunga itu mengikuti naik turunnya, BI rate, itu akan harus membayar biaya bunga lebih tinggi daripada sebelumnya. Mhm.
Ini bisa menyebabkan resiko kenaikan NPL di perbankan. Dan ketiga resikonya kemungkinan akan terjadi adalah inflasi di harga makanan. Ya, ya. Harga makanan udah naik saat ini, kedepannya bisa naik lagi. Itu yang saya lihat sih 3 impact-nya ya. Mhm. So far kalau saya lihat sih impact-nya masih bisa di-manage karena, dari pemerintah sendiri kan selain mereka menaikkan harga BBM, tapi mereka ada kasih subsidi langsung ke masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang Mhm. kita semua udah tahu besarannya sebulan itu sebesar Rp150.000 per bulan ke masyarakat kelas bawah. Ini diharapkan bisa sedikit mengurangi dampak negatif dari tekanan inflasi dari kenaikan harga BBM.